Sam 47 mempersembahkan 5 hal yang wajib selalu engkau rahasiakan berdasarkan orang lain. Meskipun terdapat polis sekali sesuatu yang bisa engkau ceritakan pada orang-orang, terdapat baiknya beberapa hal pada hidupmu dirahasiakan. Tidak seluruh orang mempunyai kemampuan buat merahasiakan sesuatu, tetapi mereka yang melakukannya umumnya dilihat lebih sopan bona fide. Pikirkan saja waktu engkau sedang berbicara, membocorkan perkara pribadimu atau perkara orang lain, maka tak jarang versus bicaramu merasa nyaman. Terlalu poli membocorkan berita mengenai dirimu atau orang lain bisa mengakibatkan emosi negatif, misalnya kecemburuan, kecanggungan, bahkan bisa melukai perasaan. Jadi apabila engkau ingin menghindari hal tadi, maka terdapat baiknya 5 hal berikut adalah dirahasiakan. Pertama, permasalah dengan orang terdekat. Kalian wajib berhati-hati saat menceritakan masalahmu pada orang lain. Lantaran apa yang menjadi konflik bagimu mampu tersebar secara cepat dan menjadi bahan informasi. Tentunya kalian tidak ingin itu terjadi. Wajib kita sadari bahwa terdapat interaksi yang paripurna pada global, terkadang bertengkar dengan pasanganmu. Konflik dengan orang tua, bercekcok dengan teman kita. Apabila kalian ingin mendiskusikan mengenai konflik keluargamu, maka berhati-hatilah lantaran kalian mampu saja membocorkan apa saja yang seharusnya tidak boleh diketahui orang-orang. Selain itu, kalian wajib mampu menentukan sahabat curhat, sahabat yang mampu dianggap dan bisa menjaga misteri rahasia yang ada. Disarankan pula untuk tidak menceritakan konflik internal pada sahabat yang tidak terlalu kalian kenal baik. Lantaran selain hal-hal yang telah disebutkan, menyampaikan kasus konflik mengakibatkan versus bicaramu menjadi canggung dan merasa tidak nyaman. Yang kedua, tentang kondisi keuanganmu. Tentu kalian pernah secara tidak sengaja mendengar seorang memberitahu temannya bahwa mereka sedang mengalami kebangkrutan atau jatuh miskin, atau mungkin kebalikannya, di mana terdapat orang yang memamerkan harta dan uangnya. Memang beberapa orang mungkin mempunyai kondisi keuangan yang lebih baik dibandingkan temannya. Meski begitu, alangkah baiknya apabila kalian merahasiakan tentang kondisi keuanganmu. Coba kalian pikirkan baik-baik, syarat atau kondisi keuangan bukanlah sesuatu yang kita tanyakan pada orang lain. Apakah kalian sependapat? Jadi mengapa kalian kudu menceritakan tentang keuanganmu pada orang-orang? Di samping itu, apabila kalian kebetulan mempunyai penghasilan yang lebih tinggi berdasarkan kerabat, sahabat atau rekan kerjamu, maka mungkin saja mereka sebagian iri, murka, benci, atau yang lebih buruknya mencoba memanfaatkanmu, terkecuali apabila kalian akan menikah dan mengajukan pinjaman atau membeli kendaraan mewah baru. Syarat keuangan pribadimu seharusnya tidaklah sebagai topik pembicaraan dengan orang-orang di sekelilingmu. Ketiga, kehidupan percintaanmu. Lebih jelasnya, berdasarkan interaksi percintaanmu terdapat baiknya dirahasiakan. Dirimu, pasanganmu berdasarkan orang lain belum tentu peduli. Apakah kalian sedang mempunyai interaksi yang baik atau sedang bermasalah? Menceritakan pasanganmu tentang hal-hal tadi bukanlah sesuatu yang baik untuk diceritakan. Ceritakanlah kehidupan percintaanmu secara khusus pada orang-orang yang mampu menciptakan rasa nyaman, namun tidak mengakibatkan kecanggungan di antara kalian. Selain itu, bisa mengakibatkan opini-opini yang tidak diinginkan. Apabila segala sesuatu berjalan kurang lancar pada antara dirimu dengan pasanganmu, maka akan lebih baik jika kalian berkonsultasi dan meminta saran berdasarkan konsultan cinta atau konselor pernikahan daripada membocorkan kehidupan percintaanmu. 4. Langkah kalian selanjutnya pada situasi eksklusif. Sengaja memberi dan memahami apa yang ingin kalian lakukan pada orang lain, mampu sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban. Misalnya saat memulai kebugaran buat membangun badan. Tidak peduli apakah kalian ingin berhenti bekerja dan berencana untuk memulai usaha sendiri atau tetapkan untuk bercerai. Alangkah baiknya apabila langkah masa depanmu dirahasiakan. Apabila kalian sedang memulai sesuatu, rahasiakanlah dari orang lain dan terus berusaha lebih keras agar kalian mampu terhindarkan dari informasi yang krusial. Teman yang senang mencibir abaikan. Karena orang-orang melihat dirimu berkembang tanpa perlu memberitahukan setiap langkahmu selanjutnya. Apabila kalian selalu memberitahu langkahmu selanjutnya,
maka pastinya akan terdapat sesuatu yang menaruh opini atau pendapatnya yang tidak relevan dan mempengaruhi hasil yang kalian dapat. Jangan pernah mendengarkan opini orang lain agar kalian tidak terjebak dan berpotensi mendapat opini yang tidak kalian senangi atau sukai. Yang terakhir tentang kondisi kesehatanmu. Terkecuali apabila engkau berdiskusi dengan dokter atau orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Alangkah baiknya apabila kalian merahasiakan tentang syarat kondisi kesehatanmu saat kalian bertemu dengan orang yang mempunyai syarat kesehatan yang sama denganmu dan beliau mengerti akan seluruh kesulitanmu maka mampu dimaklumi. Apabila kalian merasa bahagia namun, ingatlah buat berhati-hati lantaran mudah menyebarkan mentalitas korbannya itu. Suatu keadaan di mana kamu terlihat seolah-olah mencari perhatian supaya orang lain merasa kasihan denganmu. Selain itu, apabila kalian sedang pada pembicaraan dan membawa kasus kesehatan atau penyakit-penyakit, lawan bicaramu bisa saja merasa tidak nyaman mendengarkan hal tadi. Maka alangkah baiknya mendiskusikan kasus-kasus kesehatanmu hanya bersama famili pasangan atau atasan. Selain mereka, usahakan rahasiakanlah tentang syarat kondisi kesehatanmu. Itulah 5 hal yang harus dirahasiakan dari orang lain. Terima kasih sudah menonton.